الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد النبي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Jamaah rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada malam hari ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas ibadah rutin kita, yaitu sholat gerhana. Kenapa saya katakan sholat gerhana itu ibadah rutin? Karena gerhana itu rutin kejadiannya dalam waktu tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nura." Dialah Allah yang menjadikan matahari dia bersinar atau menjadi sumber sinar cahaya. Wal qamara nura, dan bulan juga nur, cahaya. Jadi di dalam ayat ini, ayat 5 surat 10, dibedakan sinar matahari dengan sinar bulan. Kalau matahari itu bersinarnya berupa dia, sedangkan bulan berupa nur. Makanya para ulama ahli dalam bidang ilmu alam membedakan sinar matahari dengan sinar bulan. Ada yang mengatakan sinar matahari itu sumber sinarnya, sedangkan bulan itu pantulannya. Ada juga yang memahaminya secara berbeda. Tapi yang jelas Quran itu menggunakan pada sinar matahari dia, dan pada qamar itu nur. Dan bagaimana dia, bagaimana nur, apa perbedaannya? Itu dipersilahkan kepada umat, kepada kita untuk meneliti, untuk mengkaji, dan bagaimana juga memanfaatkannya. Pada dasarnya kan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini harus berguna bagi umat manusia, karena itu menjadi rahmat bagi umat manusia. Jadi bagaimana cara penggunaannya itu dipersilahkan sesuai dengan kemampuan dan keahlian penelitian masing-masing. Bagaimana menggunakan sinar matahari jadi rahmat, jadi kasih sayang Allah kepada kita. Bagaimana pula menggunakan sinar bulan menjadi kenikmatan dalam mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama makna dia dan nur. Dan di situ dikatakan ja'ala itu menjadikan. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu menggunakan penciptaan itu ada dua, ada kholaqo, ada ja'ala. Kalau kholaqo itu biasanya menciptakan dari yang belum ada, tapi kalau ja'ala menjadikan yang sudah ada. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum.
Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah Tuhanmu yang menciptakanmu. Itu khalaqakum, menciptakanmu, waladina min qablikum, dan menciptakan umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Itu menyeru kepada kita agar beribadah kepada Allah yang menciptakan. Kemudian Allah menggunakan alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa binaa, dan Allah menjadikan langit firash, itu ja'ala. Di sini juga waladzi ja'ala syamsa diyaan, Allah menciptakan matahari. Sebelumnya itu dari yang tidak ada, khalaqas syamsa wal qamar. Tapi kalau menjadi dia, sinarnya menjadi dia, juga qamar itu menjadi nur, itu ja'ala, Allah menjadikan. Kemudian wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinin, dan Allah menakdirkan, menentukan, menciptakan atau menjadikan manazil, tempat-tempat. Makanya bulan itu manazila, qaddarahu, hu-nya kepada bulan. Sebab kalau kepada matahari ha. Itu membedakan bahasa Arab domir, ya. Kalau ke matahari itu ha, tajri limustaqoril laha, itu kalau ke matahari itu ha. Tapi kalau bulan hu, qaddarahu, Allah menakdirkan, menetapkan kepada bulan itu manazil. Ada manazil, manzilah, li ta'lamu adadas sinin wal hisab, supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan bilangan yang lain. Jadi bulan Allah ciptakan manjilah, mulai bentuknya bulan sabit, kemudian membesar sampai bulan purnama. Sekarang sedang bulan purnama, terjadi gerhana. Supaya kalian tahu adadas sinin, bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan yang lain. Bilangan tahun ada dua. Ada yang bersumber dari bulan, yaitu wal qamara qaddar nuron wa qaddarahu manazil, itu perhitungan tahun, penanggalan berdasar bulan. Ada juga yang berdasar matahari. Dan kita berjalan di negeri kita ini dua perhitungan penanggalan. Ada penanggalan berdasar bulan yang disebut dengan qamariyah, yaitu yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan tanggalnya ditentukan oleh bulan. Kapan tanggal 1, kapan tanggal 2, itu ditentukan oleh bulan. Makanya bisa terjadi perbedaan, dan pasti berbeda antara penanggalan qamariyah dengan penanggalan syamsiah. Makanya ibadah haji, ibadah saum, kadang-kadang terjadi musim dingin, kadang-kadang terjadi musim panas. Karena apa? Karena ibadah tersebut berdasar perhitungan penanggalan beredarnya bulan. Kalau berdasar peredaran matahari kan kelihatan musim panas, musim penghujan, atau musim dingin, atau musim semi. Tapi kalau bulan itu beda. Dan Allah menakdirkan dua perhitungan itu. Baik dua berdasar matahari yang dia, maupun bulan yang nur. Dan itu berjalan seperti biasa. Di kita kalau perhitungan gaji itu berdasar bulan, ya peredaran matahari. Tapi kalau saum tetap berdasar perhitungan bulan. Ada sinin wal hisab, dan perhitungan lain, ya perhitungan tadi bisa gaji, bisa perhitungan takwim zakat, bisa perhitungan haji, bisa perhitungan kapan Ramadan, kapan Syawal. Nah, hisab. Ma khalaqallahu dzalika, tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan semuanya itu illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Yufassilul ayat, Allah menjelaskan ayat-ayat liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang tahu. Itu surat
10 ayat 5. Kalau kita perhatikan di sini, pertama saya katakan tadi matahari itu dia, sedangkan bulan nur. Itu beda sinar bulan dengan matahari. Kedua, Allah menjadikan manjilah bagi bulan yang fungsinya lita'lamu ada di sinin wal hisab. Kemudian yang keempat, ma khalaqallah illa dalika illa bil haq. Allah tidak menciptakan semuanya itu kecuali dengan kebenaran, mengandung kebenaran. Dan yufasilul ayat liqaumi ya'lamun, menjelaskan ayat-ayat bagi yang tahu, jadi harus tahu. Makanya dengan peredaran bulan dan matahari itu ada ibadah, ritual maupun sosial. Sholat saja itu macam-macam waktunya. Ada sholat berdasar peredaran matahari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu berdasar peredaran matahari. Jadi kita harus tahu nur dianya matahari. Jadi jam berapa kita sholat subuh? Sekarang ini jam 4.34. Sehingga terbit matahari jam 6 kurang 1/4. Baru sholat duha jam 6 lebih di 1/4. Itu berkaitan dengan duha berdasar peredaran matahari. Sholat sunat duha itu. Kemudian juga sholat sholat fardu yang 5 waktu itu berdasar peredaran matahari harian. Ada juga berdasar hari, yaitu sholat Jumat. Waktunya waktu Jumat berdasar peredaran matahari. Ada juga sholat yang berdasar waktu tahunan, yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Itu kaitan dengan terbitnya bulan sebagai nur. Jadi yang kapan kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu tergantung bulan. Kapan kita melaksanakan sholat Idul Adha tergantung bulan. Jadi bulan jatuh tanggal 1 Syawal, maka baru kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Harinya itu ditentukan oleh bulan, walaupun waktunya tetap berkaitan dengan matahari. Tapi itu berdasar peredaran bulan. Dan jadi sholat itu ada yang berdasar peredaran matahari saja, ada yang berdasar peredaran bulan, ada pula yang berdasar bulan dan matahari. Nah, sholat gerhana ini dilaksanakan berdasar peredaran bulan dan matahari apabila terjadi gerhana. Makanya saya katakan tadi, sholat gerhana itu ibadah rutin. Dan hampir tiap tahun ada, kadang-kadang 2 kali, kadang 3 kali, kadang-kadang 1 kali. Dan di zaman Rasulullah SAW pun beberapa kali terjadi gerhana. Dan Rasul SAW juga melakukannya. Umpamanya Rasulullah SAW diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, in kasafati syamsu yauma mata Ibrahim. In kasafat, terjadi gerhana matahari. Jadi kalau hadis mah kadang-kadang matahari itu in kasafat, kadang-kadang in khosafat. Kalau di dalam fikih makan kalau matahari kusuf, kalau bulan khusuf. Tapi kalau hadis mah kadang-kadang menggunakan kusuf, kadang-kadang khusuf. Jadi sama kalau di dalam hadis mah. Di sini in kasyafatis syamsu yauma mata Ibrahim. Pernah terjadi gerhana matahari ketika putranya yang bernama Ibrahim, salah satu putra Rasul adalah bernama Ibrahim, itu wafat dan terjadi gerhana matahari. Maka sajagat faqalan nas, manusia itu berpendapat in kasafat limauti Ibrahim, terjadi gerhana gara-gara wafatnya Ibrahim putra Rasul. Maka Rasulullah SAW meluruskan mereka, tidak ada itu terjadi gerhana karena kematian
seseorang atau karena kehidupan. Tadi juga saya katakan bahwa terjadi gerhana matahari itu karena peredaran saja. Peredaran matahari dan bulan. Kenapa kok bisa gerhana? Karena memang sinarnya beda. Kalau matahari mah dia, kalau bulannya nur, maka akan terjadi. Nah, itu terjadi gerhana pertemuan yang sehingga menutupi bumi. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sungguhnya bulan dan matahari itu merupakan dua ayat dari ayat-ayat Allah. Jadi tidak ada kaitan dengan mati seseorang atau hidup seseorang, walaupun itu anak Rasul. Layan kasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Tidak akan terjadi gerhana matahari dan bulan karena kematian seseorang atau kehidupan. Fa'idha ra'aitumuhuma, apabila kalian mengetahui atau kalian melihat matahari dan bulan gerhana, fad'ullah, banyak berdoa kepada Allah. Wasallu dan salat hatayan jalia, sehingga beres gerhananya. Sehingga beres kita. Tapi salatna khutbahna lamun sampai beres makan terlalu lama nanti. Jadi dilanjutkan saja ibadahnya oleh masing-masing. Jadi khutbahnya paling ya sampai waktu Isya lebih sedikit. Jadi kata Rasulullah, tidak ada gerhana karena kematian atau kehidupan. Apabila kalian melihat terjadi gerhana, berdoalah kepada Allah dan sholat. Jadi di sini jelas gerhana itu terjadi karena merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan alam. Dan di dalam hadis lain juga dikatakan inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yan khosifani li mauti ahadin wala lihayatihi. Makanya tadi dikatakan kalau hadis dari Al-Mughirah itu bunyinya inna syamsa wal qamar ayatan layan kasifan. Tapi kalau hadis berikutnya layah sifan, khusub maupun kusub. Fa idza raaitum dalika fadullah. Tapi di sini ada tambahan, fadullah, berzikirlah kepada Allah, wa kabbiru dan takbir, wasallu dan sedekah, wa tasaddaqu dan wasallu dan salat, wa tasaddaqu dan sedekah. Faqala ya ummata Muhammad wallah ma min ahadin aghairu minallah ayazni abduhu au tazni ammatuhu ya ummata Muhammad wallah lau ta'lamuna ma a'lamu la dohiktum qalilan wa la yabkikum katsiran. Bahkan di ujungnya di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau kalian tahu apa yang Rasulullah SAW ketahui, tentu kalian lebih banyak menangis dibanding ketawa. Kita akan lebih banyak ketawa dibanding menangis karena tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Rasulullah SAW. Beliau sabdakan, ya ummata Muhammad wallah lau ta'lamun ma'a'lamu la dohiktum qalilan wa la yabkikum wa la bakaitum katsiran. Apabila kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian akan banyak menangis dibanding ketawa. Ketawanya sedikit. Di sini ada pelajaran dari dua hadis ini. Pertama, terjadi gerhana tidak ada kaitan dengan kematian dan kehidupan seseorang. Kedua, matahari dan bulan itu sebagai ayat yang harus dipelajari, yang disebut ayat kauniyah, ayat keadaan. Sering saya katakan ayat itu ada dua macam, ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Ayat kauniyah adalah ayat yang terjadi di alam semesta. Ayat kauliyah adalah berupa syariah, Al-Quran dan Sunnah. Dan semua ayat harus kita pelajari. Keseimbangan, kemampuan mengetahui kedua ayat itu harus terus-menerus dikembangkan. Ada memang yang lebih paham tentang ayat-ayat kauniyah,
tapi kurang ayat qauliyah. Ada yang lebih paham ayat qauliyah tapi kurang ayat kauniyah. Bagaimana caranya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka diadakan dialog antara yang mampu ayat kauniyah dengan yang mampu ayat qauliyah. Seperti sekarang musim pandemi. Pandemi itu diketahui karena ayat kauniyah, karena ada yang mengetahui ayat kauniyah. Terjadi gerhana bulan bisa diramal dari awal. Kalau di zaman Rasulullah mah baru tahu gerhana apabila sudah terjadi. Tapi kalau sekarang mah setahun sebelumnya sudah diketahui. Karena apa? Karena ayat kauniyah semakin maju. Nah, sehingga terjadi pandemi juga diketahui karena kemampuan ayat kauniyah. Nah, supaya keseimbangan pemahaman ayat kauniyah dengan ayat qauliyah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita harus sering berdialog, harus sering berdiskusi. Harus sering berdiskusi sesuai dengan keahlian masing-masing. Itu pertama ya, kejadian zaman Rasulullah karena wafat putranya, maka oleh Rasul dibantah. Tidak ada itu kaitan dengan wafat atau kehidupan seseorang. Kemudian pernah juga gerhana di zaman Rasulullah setelah wanita Yahudi datang kepada Aisyah minta bantuan. Anna Aisyah jaujin Nabi sallam anna yahudiyatan ja'at tas'aluha faqalat laha a'adakillah min adabil qabri. Ya, datang kepada Aisyah istri Rasul, wanita Yahudi minta bantuan. Dan Aisyah membantu kepada wanita Yahudi. Dan ternyata setelah dibantu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'adakillah min adabil qabri. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungimu Aisyah dari siksa kubur. Nah, Aisyah itu kaget. Loh, kok ada siksa kubur? Maka Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah ada siksa kubur? Dan Rasul berlindung ketika dia mengatakan ayu adibun nas min fi kuburihim. Rasul bersabda, aidan billah min dalik. Aku berlindung kepada Allah, mudah-mudahan engkau bebas dari siksa kubur. Lalu beliau pergi naik kendaraan dan di tengah perjalanan terjadi gerhana. Nah, maka setelah gerhana Rasul menyeru para istrinya untuk berkumpul di masjid dan melaksanakan sholat dan membahas tentang siksa kubur. Jadi di dalam khutbah itu sesuai dengan kebutuhan umat. Jadi kalau ketika ada isu umat gerhana terjadi karena mati seseorang, maka dibahas tentang itu. Tapi ketika ada pertanyaan tentang siksa kubur, terjadi gerhana, maka Rasulullah membahas tentang siksa kubur. Jadi materi khutbahnya silahkan sesuai dengan kebutuhan umat. Dan isi daripada khutbah itu adalah sesuai dengan kebutuhan umat. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari apa yang saya uraikan. Pertama, mengingatkan bahwa ayat yang ditetapkan Allah itu terdiri ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah adalah yang tercantum di dalam Quran dan Sunnah. Dan ayat kauniyah adalah yang terjadi di alam semesta. Perintah kepada ayat qauliyah itu tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Itu surat An-Nisa ayat 82. Menyuruh kita tadabbur ayat. Atau dalam surat Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Mengkaji ayat-ayat. Makanya di Masjid Al-Muhajirin tadabbur ayat qauliyah setiap hari Jumat malam Sabtu. Insyaallah dimulai oleh Pak Ustadz Usep. Jumat pertama kita akan mengkaji ayat-ayat qauliyah. Ada Pak Usep, ada Pak Jajang, ada saya sendiri, saya membahas hadis, ada Pak Munawar. Jadi itu membahas ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat kauniyahnya bagaimana?
ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ayat kauniyah diperintahkan untuk tafakkur, yaitu dalam surat 45 ayat 13. Min ayatihi an khalaqalakum, surat An-Nur ayat 21 dan surat 45 ayat 13. Itu tafakkur. Kalau kepada Al-Quran dan Sunnah, tadabbur. Kalau kepada alam semesta, ayat itu tafakkur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap orang yang bertadabbur ayat-ayat kauniyah dan tafakkur ayat-ayat kauniyah itu sebagai ulul albab, sebagai orang yang berpikir. Kemudian yang kedua, ibadah sholat itu jelas ada yang terkait dengan harian berdasar peredaran matahari seperti sholat fardu dan sholat rawatib. Ada kegiatan terdiri dari waktu kejadian tertentu seperti syukur wudu dan tahiyatul masjid, itu kejadian tertentu. Syukur wudu karena setelah wudu, kemudian tahiyatul masjid karena kita masuk masjid. Kemudian yang ketiga, ada yang berkaitan dengan kematian, yaitu sholat jenazah. Ada yang mingguan, yaitu sholat Jumat. Ada yang tahunan, yaitu sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ada yang berkaitan dengan kemarau, yaitu istisqa. Ada yang berkaitan dengan terjadi dua ayat kauniyah, bulan dan matahari, yaitu sholat gerhana. Kemudian yang ketiga, segala kegiatan itu terdiri dari dua macam dalam segala aspek kehidupan. Ada yang ibadah secara ritual atau disebut ta'abudi, istilah agamanya. Ada yang bersifat sosial, ta'amuli. Makanya ketika Idul Fitri ada zakat fitri, ketika Idul Adha ada penyembelihan kurban, ketika Jumat juga ada bersedekah, dan ketika sholat gerhana juga ada bersedekah. Itu keseimbangan antara ritual dan sosial. Dan seperti pernah saya khutbahkan di dalam khutbah Idul Fitri, orang yang tidak seimbang antara ritual dan sosial itu masuk kepada kategori pendusta agama. Karena yang agamanya benar ibadah sosialnya, benar pula ibadah ritualnya. Keempat, sedekah itu tidak terlepas dari kehidupan. Jadi selalu ada perintah sedekah subhanahu wa ta'ala dan memberikan manfaat kepada manusia. Kelima, keseimbangan antara tadabbur dengan tafakkur. Nah, dzikir dan fikir, keseimbangan antara ikhtiar dan takdir, keseimbangan antara ibadah dan muamalat. Dan kadang-kadang ibadah juga terpengaruh oleh muamalat. Seperti kita seharusnya kan rapat Sab itu, tapi karena pandemi dipengaruhi. Kan memang di zaman Rasulullah juga begitu. Karena hujan lebat, maka sholat Jumat yang tidak sempat ke masjid karena kehujanan disuruh di rumah masing-masing. Jadi kaitan. Ibadah saum juga kaitan dengan kondisi badan. Kalau sakit diganti yang lain, kalau tidak bisa diganti yang lain maka fidyah. Itu kalau marid atau perjalanan. Jadi antara ibadah ritual dengan sosial itu berkaitan. Antara fisik, jasmani dan rohani selalu berkaitan. Oleh karena itu dialog antara kemampuan yang memiliki kemampuan ayat kauniyah dengan ayat kauliyah selalu dilaksanakan. Keenam, gerhana saat ini terjadi di masa pandemi, maka harus dijadikan pelajaran bagi kita. Kemudian kita juga mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua itu sebagai rahmat, jangan menjadikan sebagai adab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.